Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syiar Indonesia Baca Quran. Alhamdulillah kita diistiqomahkan oleh Allah sampai di pembelajaran berikutnya setelah kita menuntaskan pembelajaran sebelumnya di kelas Iqra yang kurang lebih ada 42 episode, yakni 42 pertemuan dengan 10 bab utama. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan jenjang pembelajaran kita sekarang masuk di kelas tajwid. Nah, di kelas tajwid ini, insya Allah kita akan belajar kurang lebih nanti ada 7 bab yang utama, ya, dengan ada bab pengantar sebelumnya dan nanti ada bab tambahan di akhir. Jadi setidaknya ada 9 bab. Nah, di bab pengantar, apa yang akan kita pelajari? Di bab pengantar ini sangat penting sekali karena kita akan membahas terkait dengan pertama ada keutamaan Al-Qur'anul Karim, kemudian kedua pengertian tajwid, dan apa hukum mempelajari tajwid, dan kenapa kita perlu mempelajari ilmu tajwid. Jadi tujuannya itu apa? Lalu nanti juga ada tambahannya itu, pengantarnya itu adalah terkait dengan bacaan isti'adzah dan basmalah. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu harus apa yang dimulai, apa yang dibaca. Nah, itu nanti di bagian itu kita akan bahas. Lalu juga terkait dengan tingkatan dalam membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu harus dibaca, kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah oleh kalian itu Al-Quran dengan tartil. Nah, tartil itu nanti lingkupnya tingkatan bacaannya itu seperti apa, lambatnya seperti apa, kalau mau pertengahan seperti apa, kalau mau cepat itu kayak gimana. Nah, itu ada tingkatannya. Kemudian barulah kita akan masuk di bab yang pertama, yakni terkait dengan tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, yakni hak-haknya huruf. Nanti hak huruf itu ada makhorijul huruf dan sifatul huruf. Nah, itu di bab satunya kita akan mempelajari bagian makhorijul hurufnya, ya, dengan bagian-bagiannya. Kalau di kelas Iqra kan kita juga ngebahas tuh terkait dengan makhorijul huruf, akan tetapi pembahasannya itu hanya secara sederhana. Nah, kalau di kelas tajwid ini pembahasannya lebih detailkan lagi terkait dengan tempatnya itu dikelompokkan. Ya, setidaknya nanti ada 5 macam makhorijul huruf. Ada al-jauf, kemudian yang kedua ada al-halq, yakni tenggorokan, ketiga ada al-lisan, yakni yang keluar dari lidah, kemudian yang keempat ada asyafatain yang keluar dari kedua bibir, dan ada al-khaisum yang keluar dari rongga hidung. Jadi nanti kita akan detailkan tuh, dibagi gitu. Namun alhamdulillahnya kan di Iqra kita telah bahas secara sederhana. Nah, kemudian di bab yang kedua ini terkait dengan sifatul huruf, ya ini masih haknya huruf ini. Karena si huruf-huruf hijaiyah itu membawa sifat. Nah, sifatnya kita akan detailkan di sini. Yang kemarin di kelas Iqra kan ada muncul tuh kayak qalqalah. Nah, itu bagian dari sifat huruf, ya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis kan, ada isti'la, ada istifal. Nah, itu akan kita bahas di sini, lebih rinci lagi. Yakni pengertian sifatul hurufnya, macam-macam sifatul hurufnya, karena ada yang sifat yang memiliki lawan, ya setidaknya ada 5. Jadi ada 5 sifat dengan lawannya, jadi 10. Maka setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat minimal 5. Nanti tambahannya itu yang sifat yang tidak memiliki lawan, ya, seperti kayak qalqalah, ya, itu kayak ba, jim, dal, po sama qaf, nah itu memiliki sifat yang tidak memiliki lawan. Kemudian baru di bab ketiga, nah ini adalah seterusnya nanti kita akan belajar terkait dengan mustahaknya huruf, yakni sifat tambahan yang keluar karena sebab-sebab tertentu. Ini yang ketiga, bab ketiga nanti hukum nun sukun dan tanwin. Nah, ini yang pertama kita akan bahas, ya. Ada hukum idhar, ada hukum idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada hukum iqlab dan hukum ikhfa. Lalu di bab keempat kita akan belajar terkait dengan hukum mim sukun. Ya, di sana ada 3 hukum, setidaknya ada hukum ikhfa, idgham mimi, ikhfa safawi, dan
idhar safawi. Lalu di bab yang kelima, ini kita akan belajar hukum mim dan nun bertasjid, yakni yang digunakan. Nah, sebetulnya ini kita juga pernah belajar di kelas Iqra kan, karena muncul kan di ketika mempelajari harokat tasdid itu. Tapi di sini kita akan bahas kembali dan lebih detail. Kemudian di bab ke-6 kita akan belajar hukum idgham dan jenis-jenisnya. Nah, tadi kan di hukum nun sukun dan tanwin ini ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Tapi ternyata idgham itu banyak. Nah, kita akan detailkan nanti dengan beberapa jenis seragamnya. Ya, karena ada yang idgham dilihat dari sisi makhraj dan sifat, ada idgham yang dilihat dari sisi kesempurnaan. Itu berbeda, nanti kita akan pelajari. Lalu di bab yang terakhir di bab 7 itu hukum mad, yakni bacaan yang dipanjangkan. Nah, di sini banyak sekali hukumnya. Nanti nanti pecah kita bahasannya, ada yang ada mad asli, apa saja mad asli gitu, dan ada mad far'i, yakni mad cabang. Di sini banyak banget ya. Ada yang ketika saat bertemu huruf hamzah, ada yang ketika bertemu sukun arid, ada yang ketika bertemu dengan sukun asli. Itu nanti nama-namanya akan sesuai dengan kaidahnya. Ya, insya Allah kita akan detailkan nanti ketika kita sudah masuk di bab 7 ya, atau di bab pembahasannya. Lalu yang tambahan babnya, nah ini hanya tambahan saja, ada waqaf dan ibtida, ada tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran kita juga akan pelajari. Kemudian ada motivasi lanjut untuk ke kelas berikutnya, yakni kelas tafsir. Nah itu saja di pembahasan di episode kali ini, kita mengenal kurikulum dan apa saja yang akan kita pelajari di kelas tajwid. Insya Allah di episode berikutnya kita akan masuk di bab pengantar, di pengertian keutamaan Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.